Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari kitab suci 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal ketiga. Kita membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Semua membaca dari 10 sampai 12. 1, 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Di dalam ayat-ayat ini mengandung keseimbangan di antara keadilan dan kasih. Dan ini adalah dua hal yang paling susah ditemukan. Orang yang mementingkan kasih selalu lupa keadilan. Seorang yang mementingkan keadilan selalu lupa kasih. Di sini istilahnya kebenaran aslinya ada di dikaiosune, bukan aletheia. Jadi di sini orang yang melakukan kebenaran mestinya terjemahan orang yang melakukan keadilan. Orang yang melakukan keadilan itu anak Allah. Yang tidak melakukan keadilan anak iblis. Dan dia harus ada kasih. Maka ayat ke-10 ini sangat penting sekali. Saudara-saudara sekalian, kita melihat satu kalimat yang diluncurkan di dalam buku dari para seorang sejarawan, yaitu Arnold Toynbee. Dari dahulu-dahulu masyarakat manusia dan negara-negara dengan pemerintah semua mempunyai ide yang mirip, yaitu memperjuangkan keadilan dan kemakmuran. Bukankah ini juga menjadi salah satu perjuangan dari negara Pancasila kita, Indonesia? Kita menciptakan satu masyarakat yang makmur dan adil. Tadi akibatnya adalah di mana keadilan tercapai, di situ kemakmuran dikorbankan. Di mana kemakmuran diraih, di situ keadilan dilecehkan. Sehingga keadilan dan kemakmuran itu sulit berdampingan, sulit seimbang, sulit dikerjakan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan salah satu sifat yang tidak gampang diatasi oleh manusia setelah jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita membicarakan yang cinta, kita lupa prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Kalau kita mentegaskan prinsip keadilan dan kebenaran, akhirnya kita tidak bisa mencintai. Saya baru sadar ini pada waktu saya umur 16. Pada waktu saya mau tegas untuk memerintahkan firman Tuhan di dalam khotbah-khotbah saya di sekolah-sekolah. Akhir saya rasa susah juga. Kalau tegas kurang cinta. Kalau menghukum mereka melecehkan cinta kasih. Tapi kalau cinta mereka tidak adil. Nah di situ saya mulai bergumul bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan, sekaligus tidak kehilangan cinta kasih. Bukankah ini menjadi kesulitan bagi orang ibu yang mengajar anak? Kalau anak terlalu nakal, engkau cinta dia, tapi engkau tidak bisa tidak pukul, bukan? Pada waktu engkau memukul dia, di mana cintamu? Kalau engkau mencintai dan engkau mengampuni segala dosa, tak apa? Di mana keadilan? Sehingga yang menjadi ibu selalu mempunyai pergumulan kesulitan mendidik anak lebih daripada perasaan-perasaan seorang ayah.
Karena ayah banyak waktunya kerja, sedikit waktunya ada di rumah. Tetapi yang harus menerapkan setiap saat bagaimana memperlakukan anak dengan menjodohkan kedua prinsip ini, keadilan dan cinta kasih, itu susah sekali. Saudara tahu tidak, satu-satunya orang yang sudah menyempurnakan keseimbangan dan keadaan yang betul-betul klop antara kedua prinsip ini adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. The only successful paradoxical life in the world. The only successful paradoxical practical people in the history adalah Yesus Kristus. Dia mempraktiskan, dia mempraktekkan apa itu kasih dan apa itu adil sekaligus di dalam satu peristiwa. Dia disalibkan. Pada waktu Yesus disalibkan, keadilan tiba kepada dia. Barulah cinta kasih keluar dari dia. Kalau Yesus mempunyai kasih tapi dia tidak menerima keadilan, dia tidak dihukum secara begitu adil, begitu tuntas, kasih yang keluar dari dia tak ada arti apa-apa. Saudara-saudara sekalian, seorang yang mengkorbankan diri, menerima kekerasan, menyiksa diri, menderita sendiri, akhirnya mempunyai cinta kasih untuk orang lain, itu orang agung. Seorang yang mengkorbankan keadilan orang lain demi sendiri menerima cinta, itu orang remeh. Pada waktu saya mengajar filsafat Asia, saya mentegaskan satu pelajaran, who is gentleman and who is the little man. Siapakah orang yang agung, orang gentleman, dan siapa orang kerdil? Orang yang agung mementingkan akan keadilan. Orang yang agung mementingkan akan kebenaran. Orang kecil mementingkan profit. Demi profit mengkorbankan keadilan. Demi profit tidak membicarakan kebenaran. Hanya mencari untungnya sendiri. Orang itu orang kecil. Saya akan ulang-ulang ini berapa kali. Setelah itu ada hamba Tuhan yang ikut, ada juga majelis yang ikut, ada orang awam yang ikut, banyak yang ikut kelas, kira-kira 300 orang. Lalu saya memberikan sesuatu angket nilai sendiri. Kamu orang besar atau orang kecil? Setelah mempelajari apa itu orang agung, orang kecil, orang agung, orang kecil, itu ajaran Kongfucu, bukan ajaran Alkitab. Alkitab jauh lebih tinggi dari itu. Itu hanya filsafat yang hasilkan orang yang pintar di dunia ini, Kongfucu. Akhirnya sebagian orang jujur, saya baru sadar saya orang kecil. Termasuk banyak yang bersiap menjadi hamba Tuhan. Kalau engkau telah menilai melalui ukuran-ukuran filosofi yang besar dalam sejarah, lalu engkau jujur mengaku, waduh gua baru sadar saya orang kecil. Lalu engkau mestinya bertobat, mulai menjadi orang Kristen hari pertama. Bukan mulai berpikir saya menjadi pendeta yang besar. Karena engkau jadi Kristen pun tidak layak. Bagaimana engkau menjadi hamba Tuhan? Engkau dalam hal-hal tertentu tidak sama sekali menjalankan prinsip yang disadarkan oleh Tuhan melalui wahyu umum. Orang biasa pun mempunyai pengertian lebih daripada kamu yang namanya diri Kristen. Di luar gereja ada orang yang suami istri setia sampai mati. Mengapa di dalam gereja ada penyelewengan? Karena orang kecil masuk gereja, orang agung belum kenal Tuhan. Apakah orang agung tidak berdosa? Berdosa. Orang berdosa yang agak agung. Tidak orang berdosa yang agak tidak agung. Lalu kalau orang yang tidak agung, sudah tidak agung, lalu mengenal Tuhan, memperalat Tuhan untuk terus hidup di dalam kekerdilan itu, dia dosanya double. Yohanes mengatakan dari sini kita membedakan siapa anak-anak Allah, siapa anak-anak setan. Ini surat bukan dituliskan kepada orang kafir, dituliskan kepada orang yang ada di dalam gereja. Kepada anak-anak Tuhan, saya berkata kepadamu, jika engkau berdosa, ada satu yang menjadi pengantara. Ini pasal 2 ayat 2. Jadi surat 1 Ibrani bukan ditulis kepada orang yang tidak kenal Tuhan, ditulis kepada orang yang kenal Tuhan. Dan di sini kita melihat kekerasan yang begitu besar yang ditulis. Barang siapa tidak melakukan kebenaran, dia itu adalah anak-anak iblis. Tetapi ini surat juga ditulis kepada pendengar yang sama dengan kalimat, barang siapa yang berbuat dosa, jangan lupa di tengah-tengah kita dan Tuhan Allah ada seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia. Jadi maunya apa Yohanes?
Yohanes tahu kalau di dalam gereja ada orang yang sudah diselamatkan, tapi kadang-kadang jatuh di dalam dosa. Kalau kadang-kadang jatuh di dalam dosa, kepleset, itu ada exception. Itu ada satu terkecuali. Itu bukan satu keadaan rutinitas. Kalau engkau hidup terus menerus, hidup terus menerus di dalam dosa secara sengaja dan tidak mau bertobat, engkau anak iblis. Kalau engkau secara ketidaksadaran meleset pada saat tertentu engkau berdosa, Yohanes penuh dengan cinta kasih. Ada pengantara di tengah-tengah kita dan Tuhan yang doa syafaat bagi kita. Dengan begini kita membedakan siapa orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang main-main. Orang yang namanya Kristen masuk ke dalam gereja, memperalat nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan, mencari profit, mendapatkan segala sesuatu tanpa bayar harga. Itu adalah orang yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi orang yang sudah betul-betul mengenal Kristus mati bagiku, saya harus hidup suci, memaparkan sifat ilahi yang begitu agung, yang sekarang memberikan hidup kepadaku. Akhirnya dia peleset, dia jatuh, dia tidak bisa menang di dalam pencobaan. Orang itu harus diampuni. Nah, ini kasih adil kasih diseimbangkan. Saudara-saudara, pagi ini saya merenungkan ayat ini sekali lagi. Saya melihat, yang mau dikatakan ini adalah keseimbangan. Maka siapakah anak iblis? Yang tidak melakukan kebenaran. Siapa anak Allah? Anak Allah yang melakukan kebenaran. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia juga bukan anak Allah. Maksudnya apa? Kalau engkau sudah menyatakan diri anak Allah, melakukan kebenaran, keadilan, tetapi kenapa tidak ada cinta kasih? Karena sudah menekan satu lupa yang lain, tidak seimbang. Wah, saya sadar, kembali saya ke Jojotan melihat Yesus Kristus di atas salib. Dia adalah yang paling vakum, paling nihil, paling kosong. Tidak ada cinta kasih yang diterima di situ, di dalam dia. Maka dia menjadi sumber kasih pertama. Yesus menyatakan cinta kasih lebih dari siapapun. Mengapa saya katakan Yesus adalah vakum, nihil, kosong di atas kayu salib di dalam hal kasih? Karena tidak ada cintanya, siapa boleh datang menghibur dia pada saat itu. Engkau bilang Tuhan, tidak bisa. Cinta Allah Bapa pun tidak sampai kepada salib. Karena saat itu salib sedang menanggung dosa, sehingga cinta Allah tidak ada di situ. Maka dia mengatakan, my God, why have you forsaken me? Saat itu Yesus tidak menerima cinta Allah, tidak bisa terima. Cinta tidak bisa datang kepada dia. Sedang dicegah, sedang ditutupi oleh dosa engkau dan saya. Cinta daripada murid-muridnya yang berada di bawah salib, ada Yohanes, ada Ibu Maria, ada Maria Magdalena. Mereka mengasihi Tuhan karena mereka dididik oleh Tuhan. Maria Magdalena pernah diusir 7 setan keluar daripada dia. Dia bersyukur kepada Kristus. Dia datang melihat Tuhannya bagaimana mati. Saudara-saudara, mereka mencintai Yesus. Cintanya tidak bisa tiba kepada Kristus. Karena apa? Karena Yesus sedang menanggung dosa mereka. Kalau menurut Dan Brown, Maria Magdalena itu adalah nyonya Yesus. Mungkinkah Yesus di atas kayu salib satu kalimat pun tidak bicara sama dia? Gila. Yesus bicara sama Yohanes. Lihatlah ibumu. Yesus bilang sama Ibu Maria, lihatlah anakmu. Seorang mati dan meninggalkan ibu janda untuk hidup terus menerus. Dia tidak tega. Maka dia menyerahkan Ibu Maria kepada Yohanes untuk memelihara dia. Dia memberikan tugas kepada muridnya Maria untuk menjaga ibu jandanya dia. Dan akhirnya mengatakan mulai hari itu, maka Yohanes membawa Ibu Maria ke rumahnya sampai Maria meninggal dunia. Yesus sebelum dia meninggal dunia, dia melaksanakan, dia mengenapi, dia melunaskan tugas sebagai anak manusia. Kenapa dia tidak bicara sama Maria Magdalena? Ini hanya seorang murid biasa yang pernah dia usir setan dari dia. Dan pada waktu Magdalena pagi-pagi 3 orang datang ke kuburan.
Akhirnya dua itu kelihatan seperti sudah selesai pergi. Dia tinggal di situ. Muncul Yesus dan berkata kepada dia. Waktu dia lihat Rabboni, yaitu Rabi. Dalam istilah yang lain, guruku. Maria tidak panggil dia suamiku. Dan waktu dia mau pegang Yesus, jangan sentuh saya. Istilah sentuh itu, jangan engkau memegang saya. Karena aku belum bertemu dengan Bapa pun di surga. Yesus tidak mempunyai kelebihan sedikit pun kepada murid yang namanya ini. Beritahu kepada rasul-rasul bahwa aku sudah bangkit. Berita pertama keselamatan melalui kebangkitan Kristus diberikan khususnya kepada seorang perempuan ini. Kalau di dalam Da Vinci Code mengatakan agama Kristus melecehkan perempuan dan sebagainya. Saudara-saudara, khususnya Petrus akan membunuh Magdalena karena dia benci perempuan yang menjadi pemimpin. Salah semua. Karena Petruslah yang membangkitkan orang dari kematian. Namanya siapa? Dorcas. Laki perempuan? Perempuan. Paulus yang membangkitkan Ertikus. Laki perempuan? Laki. Dan Brown kalau pernah ikut kebaktian di sini 15 tahun. Tidak berani dia tulis buku itu. Kalau dia pernah belajar kitab suci baik-baik dan sejarah baik, dia tidak berani tulis buku itu. Ya itu ruginya, tidak dapat uang banyak seperti itu. Saudara, kuburan dia pasti besar, petinya tebal. Apa gunanya? Kita kembali ke sini. Sehingga di sini dikatakan melakukan keadilan dan juga satu yang lain, dia mengasihi saudara. Mengasihi saudara, melakukan kebenaran. Dua ini dikelop menjadi satu harmonis. Itu namanya rohani. Orang rohani adalah orang yang bukan hanya menjalankan keadilan. Ini salah, semua salah. Seperti engkau penghakim. Siapa engkau? Kapan Tuhan memberikan hak kepada engkau untuk menjadi hakim terakhir dalam seluruh dunia? The last judgment, the power to judge is only in the hand of our God. Never share with others. Saudara-saudara. Dan kalau engkau hanya melakukan keadilan, menuntut, coba tanya, engkau menuntut orang lain, kalau salah engkau maki-maki. Di dalam keadaan benar sendiri, engkau juga mempunyai kesalahan yang sama, engkau maki dirimu sendiri. Enak ya? Engkau satu jari menunjuk yang lain, 3 jari menunjuk diri sendiri. Di dalam memaki, mengkritik, menghakimi orang lain, kita terlalu pintar, terlalu mahir. Tapi tidak mengenal diri, mengkoreksi diri, terlalu tidak berani, terlalu bodoh. Ini namanya tidak adil. Saya menemukan satu dalil. Banyak orang waktu menuding Allah tidak adil, dia sedang memakai sikap yang paling tidak adil untuk menuding Allah yang akan mengadili dia. Karena apa? Karena waktu dia mengatakan Allah tidak adil, selalu dikatakan daripada ambisi dia yang tidak tercapai. Selalu ditudingkan kepada Tuhan pada waktu Allah tidak mendengar doa dia. Lalu dia membandingkan orang lain, doanya didengar. Orang lain mendapatkan keunggulan lebih dari saya. Dibandingkan lalu dia merejengkel kalau Allah kurang baik kepada saya. Kalau Allah kurang baik kepada saya, itu namanya Allah tidak adil. Tapi Allah kurang baik kepada orang lain, dia tidak tuding. Pokoknya kalau saya sudah berkat, ya sudah beres. Tidak peduli Allah adil tidak adil. Selalu keadilan Allah dituntut oleh manusia dan dimaki-maki oleh manusia yang sendirinya tidak mencapai ambisi menurut kemauan nafsu dia sendiri. Seorang yang memperjuangkan oleh orang lain, memperjuangkan bagi orang lain, itu orang agung. Tetapi selalu keduk nama aku berjuang untuk orang lain. Belakangnya bukan berjuang untuk diri sendiri, tapi tidak mau. Saya bukan membela diri ya, saya bukan mau ngomong ini ya, saya bukan. Setiap orang kalau mengatakan saya bukan mau kritik ya, itu sedang mau kritik. Ingat ya, jangan jadi orang bodoh ya. Orang bilang saya tidak bisa ambil keputusan, jangan bohong. Waktu dia bilang saya tidak bisa ambil keputusan, dia sedang ambil keputusan untuk hari ini tidak ambil keputusan, betul nggak? Saya bukan mau kritik, dia sudah kritik, ketakutan orang bilang kritik, maka dia pakai saya bukan kritik, lalu kritik. Amin. Orang yang mengatakan Allah tidak adil adalah karena dia rasa diri kurang
diberikan sesuatu menurut ambisi dia. Yang saya minta kenapa tidak kasih? Yang saya perlu kenapa tidak dapat? Tapi orang lain kenapa dapat? Engkau tidak adil. Hah? Tidak adil? Kalau pada waktu Tuhan kasih engkau lebih dari kasihkan orang lain, kenapa engkau tidak bilang Tuhan tidak adil? Tidak apa-apa, sebab aku sudah cukup dan tidak peduli adil dan adil. Jadi orang itu hidup untuk orientasi kepada profit diri. Orang begini pasti kalimat apapun tidak adil. Di dalam gereja sama. Akan banyak orang tidak senang gereja ini. Apalagi gereja kalau sudah gedung besar sudah jadi. Akan banyak orang lebih maki-maki, lebih tidak senang gereja ini. Dan coba cari apa saja yang bisa maki-maki gereja ini. Tetapi saya sudah siap. Saya sudah bersedia. Saudara-saudara. Ada hal-hal yang sebenarnya kecil. Dan sebenarnya bukan prinsip. Dan tidak ada salahnya. Ada orang pakai itu untuk mencela-cela. Untuk memaki-maki. Karena apa? Dia rasa itu tidak adil. Adil itu bukan menurut ukuranmu untuk mengkritik orang lain. Adil itu adalah bagaimana engkau memperlakukan hal yang sama dengan prinsip yang universal kepada orang lain dan orang dirimu sendiri. Seorang filosof dari Amerika namanya John Dewey, dia mengatakan orang harus berkelakuan dengan motivasi memikirkan terlebih dahulu akibatnya jadi apa. Bagi saya ini bukan golden rule yang tinggi. Ini ada rule of ethics yang sangat rendah. Tetapi ini akan membantu orang memikirkan ulang. Apakah boleh saya lakukan? Saya mau melakukan ini. Boleh nggak ya? Kalau saya lakukan ini, boleh? Prinsipnya apa? Kalau saya tidak mau lakukan, dalilnya apa? Jadi apakah standar yang saya pakai untuk mengambil keputusan saya boleh melakukan ini atau tidak? John Dewey mengatakan akibat. Kalau melakukan ini besok saya dipenjarakan. Oh jangan. Kalau melakukan ini menjadi contoh tak baik untuk anak saya. Jangan lakukan. Kalau melakukan ini nanti akan merugikan banyak segi. Saya jangan lakukan. Tapi di dalam memikirkan tentang akibat. Dia tidak tulis akibat untuk menyangkut untung rugi diri. Atau akibat untuk pengaruh kepada orang lain. Sehingga saya kira ini samar-samar. Very blur. Ambiguous. Ini bukan standar moral yang sangat tinggi. Tetapi standar moral daripada Kant jauh lebih tinggi. Di dalam seluruh sejarah standar moral dari agama, kebudayaan, filsafat kira-kira ada 10 yang paling besar. Ini semua yang saya katakan hari ini termasuk di dalamnya. Dan yang dari Dewey saya anggap itu agak low class. Dari Immanuel Kant lebih baik. Dia mengatakan saya kalau melakukan satu hal, saya harus pikir saya boleh lakukan. Lalu kenapa saya boleh? Karena saya menginginkan semua orang sama rata seperti saya boleh melakukan. Kalau kau menganggap kriteriamu melakukan sesuatu boleh menjadi standar universal, seluruh dunia boleh sama-sama pakai, lakukan. Wah, saya kira ini hebat sekali. Karena dia sudah mengkaitkan pribadi dengan seluruh umat manusia. Jadi dia memikirkan tentang untung rugi bukan pribadi. Dia memikirkan boleh tidak bukan pribadi. Dia memikirkan standar bukan untuk pribadi, untuk standar seluruh dunia. Proteksionisme membuat lemah orang yang dikasih. Engkau Kristen salah pun diampuni, orang lain tak salah pun dibunuh. Itu proteksionisme. Engkau menjadi hamba Tuhan boleh sembarangan, makan bayar tidak apa-apa. Kalau begini, institut menjadi sarang maling yang makan tidak usah bayar. Tidak bisa. Kita kan kurang perlu diperhatikan. Itu mengenai kasih. Tapi kasih kalau saya selidiki, ada orang murid yang waktu ada uang tidak mau bayar. Waktu ada uang beli pakaian yang mahal, saya akan usir dia keluar. Ini prinsip. Nah saudara-saudara, hal-hal terjadi ini sering. Dari 40 tahun yang lalu saya mengajar sekolah teologi sambil lihat. Saya lihat ada beberapa macam murid. Ada yang betul-betul bersiap mau menjadi hamba Tuhan. Satu kali pun sembarangan tidak mau. Nah kembali kepada Kant. Kant mengatakan, sekarang umpama saya mau meludah, di sini. Lalu saya pikir boleh nggak ya? Boleh nggak? Dinilai dari apa? Lihat, tidak ada polisi, puji Tuhan.
Jadi kalau tidak ada polisi, boleh. Kalau ada polisi jangan nanti apa itu? Didenda, ya. Saudara-saudara. Maka kriteria itu daripada hukuman saya, uang saya akan diambil. Maka saya tidak berbuat itu karena saya takut dihukum. Itu egois. Kan mengatakan mari kita tingkat terus sampai pada detik engkau mengerti. Saya begini. Lalu saya pikir, kalau seluruh dunia mau boleh semua orang mau ludah boleh ludah. Engkau setuju? Engkau setuju Jakarta 12 juta orang sebenarnya 12 juta semua boleh. Kalau engkau setuju, engkau boleh Engkau pikir, oh jangan lah. Kalau semua kayak gini tidak benar. Lalu ada kotoran di mobil. Wah banyak kertas yang tidak pakai. Engkau jendela buka, biar keluarkan begitu. Lalu engkau pikir boleh nggak? Engkau bayangkan semua berjuta-juta mobil di Jakarta, semua orang keluarkan. Jakarta jadi tempat apa? Banyak layangan. Engkau kalau tidak setuju itu menjadi hukum universal. Sudah engkau sendiri mengekang diri. I restrict myself. I'm not doing it because I do not agree. It become a standard for the universal ethic. Kalau begini, saya kirakan itu hebat. Tetapi Kristus lebih tinggi lagi. Saudara harus mengindahkan kekristenan. Bukan karena kita Kristen itu membela Kristen. Apa saja Kristen bagus. Sebenarnya aduh ini orang saya sayang. Udah sampai kentutnya pun wangi. Enggak. Kita menghargai kekristenan karena memang standar tertinggi dan contoh terbaik. Dan orang melakukan kebenaran yang paling real adalah Yesus Kristus. Yang berani berkata, who among you can point out and show me my sin? Siapa di antara kamu yang bisa menyatakan dosaku? Itu tantangan moral tertinggi sepanjang Adam sampai sekarang. Tidak ada lawannya. Dan Yesus mengatakan, you mengharapkan bagaimana diperlakukan orang lain? Lakukanlah sesamamu dengan cara yang sama. You mau dihormati? Hormati orang lain. You mau dikasihi? Kasihi dulu orang lain. You mau diperlakukan adil? Perlakukan adil kepada orang lain. Itu jauh lebih tinggi daripada jauh lebih tinggi daripada diwa. Saya ambil contoh lagi. Kongfucu mengatakan yang kau tidak ingin diperlakukan, jangan memperlakukan sesamamu seperti itu. Kamu tidak mau dibenci, jangan membenci orang lain. Kamu tidak mau difitnah, jangan memfitnah orang lain. Dan Brown mengatakan nothing original from Christianity. Itu kurang ajar luar biasa. Yesus mengatakan yang kau mau diperlakukan bagaimana, lakukan dulu. Jadi ini etika aktif. Kalau Kongfucu etika pasif. Di dalam etika pasif Kongfucu engkau tunggu. Kalau engkau tidak mau diperlakukan, baru engkau tidak melakukan. Yesus bilang tidak. Engkau ingin dilakukan oleh orang lain bagaimana? Lakukan dulu ke orang lain. Ini etika aktif. Puji Tuhan. Tidak ada kebenaran lebih tinggi dari firman Tuhan. Allah yang menciptakan manusia dengan kemungkinan mencari kebenaran adalah Allah itu sendiri kebenaran. Dan Allah itu adil adanya. Kalau dia mau menghukum dosa, dia harus menghukum dosa dari anak tunggalnya sendiri. Karena anak tunggal mau menanggung dosa semua orang. Tidak ada kematian lebih kejam, tidak ada hukuman lebih berat, tidak ada perpisahan yang begitu mengejikan. My God, why hast thou forsaken me? Karena keadilan dan cinta kasih bertemu di dalam satu titik yang namanya salib. Maka salib mencapai kuasa terbesar. Orang kira kuasa terbesar di militer, tidak. Kuasa terbesar di dalam senjata nuklir, tidak. Nuklir bisa menghancurkan puluhan ribu orang pada satu detik. Nuklir tidak bisa membuat seorang anak umur 6 langsung menjadi anak lulusan sekolah SD dalam satu detik. Untuk membuat dia sampai mengerti, sampai lulus SD. Berapa tingginya pengetahuan manusia. Berapa majunya teknologi manusia. Perlu 6 tahun baru bisa selesai. Itu kuasa membangun, kuasa mendirikan karakter, kuasa membangunkan iman. Jauh lebih besar dari kuasa membunuh. Saudara-saudara, tadi pagi di tengah-tengah mobil saya mikir satu hal.
Gedung gereja kalau dibangun ini kesuksesan apa? Tidak ada. Ini bukan kesuksesan besar. Ini hanya sesuatu bukti Allah itu hidup. Kesuksesan bukan membangun gedung. Kesuksesan gereja Reform Injil Indonesia adalah membangun imanmu dan membangun karaktermu yang sesuai dengan iman kepercayaan. Amin. Membangun gedung asal ada puluhan miliar, ratusan miliar jadi. Memang tidak gampang dapat ratusan miliar. Tapi membangun satu orang. Orang Tionghoa mengatakan, 10年树木百年树人. It takes 10 years to rise up a big tree. But it takes 100 years to build a true personality. Membangun pohon tunggu 10 tahun sudah besar. Membangun karakter yang agung dari satu manusia perlu pendidikan 100 tahun. Saudara-saudara, selama Yesus datang ke dunia sampai sekarang 2000 tahun, pernahkah ada pendidikan manusia bisa mendidik seorang karakter lebih agung dari Kristus? Tak pernah. Di dalam hal ini saya membuat satu argumen, tidak ada evolusi. Kalau evolusi itu benar, kenapa 2000 tahun ini tidak pernah ada orang bisa lebih melampaui karakter dari Yesus Kristus? Immanuel Kant mengatakan bagaimana maju, bagaimana hebatnya teknologi dan kepintaran manusia. Orang Nazaret itu, dia tidak mau sebut Yesus Kristus. Orang Nazaret itu telah mencapai puncak etika yang selalu mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Seorang lain namanya Hegel mengatakan, meskipun manusia terus maju, belum pernah melampaui yang pernah tercantum di dalam keempat Injil, yaitu anak Allah yang begitu suci ada. Bukankah masyarakat mau maju, teknologi maju, ilmu maju, pendidikan maju, tapi seolah-olah ada satu ganjilan di dalam sejarah yang membuat kita tidak mungkin lebih maju lagi, karena itu sudah puncak. Siapa itu? Kristus. Dan mendirikan karakter itu susahnya luar biasa. Selama 25 tahun terakhir, Tiongkok sudah menghasilkan penduduk tambahnya 283 juta orang. Jadi dari tahun 80 sampai tahun 2003, di Tiongkok melahirkan anak dikurang yang mati tambah jumlah penduduk lebih daripada seluruh Indonesia dari Adam sampai sekarang. Hanya 23 tahun. Tahun 80 permulaan diberikan satu data sensus population, penduduk. Pertama kali semenjak Mao Zedong hentikan, tidak boleh hitung berapa banyak. Itu waktu adalah 1027 juta. Tetapi 25 tahun kemudian, 23 tahun kemudian, sensus yang baru sudah hampir sampai 1281 juta. Di dalam 20 lebih tahun penduduk Tiongkok tambah jumlah lebih besar daripada hampir seluruh penduduk Amerika di dalam 20 tahun saja. Seluruh dunia gemetar. Kalau ini bangsa orang makin banyak. Tapi jangan heran, sekarang India sudah melebihi 1 miliar. Di dalam 30 tahun kemudian penduduk India akan melonjak lebih daripada Tiongkok. Karena Tiongkok sudah lama melakukan satu restriction, limit satu orang keluarga hanya boleh satu anak. Di India tidak ada. Maka mereka lebih banyak lagi. Tetapi saudara-saudara, bangun manusia, melahirkan manusia banyak bisa. Bangun gedung bisa. Bangun karakter tidak korupsi, karakter yang suci, karakter yang agung, susah. Beberapa tahun yang lalu ada satu laporan negara yang paling korupsi. Waktu itu, sekarang sudah lain. 2 yang paling korupsi, satu Tiongkok, satu Indonesia. Saya waktu baca cilaka, darah Tionghoa tinggal di Indonesia. Jadi juara 1, juara 2 semua saya kebagian. Saya kalau pergi ke khotbah, waktu saya khotbah di sini, dari mana? Dari Indonesia. Yang kaca balau itu ya.
Yang banyak demonstrasi itu ya. Yang banyak korupsi itu ya. Gua dipermalukan luar biasa. Mestinya pemerintah Indonesia kasih saya lencana banyak. Karena saya bikin nama Indonesia dikoreksi di luar negeri banyak. Ternyata Indonesia ada orang begini. Saudara-saudara sekalian. Waktu saya dengar korupsi. Negara yang paling korupsi Tiongkok, Indonesia. Saya malu sekali. Lalu saya pikir, bukankah di Indonesia pembangunan zaman Soeharto mencapai 394 pencakar langit. Yang belum pernah satu pun dibangun yang terlalu tinggi sebelum dia. Yaitu zaman Soekarno. Salah satu yang tertinggi 29 susun yaitu Nusantara Building. Itu berhenti lebih 15-20 tahun menjadi besi karat yang tidak diteruskan. Karena ekonomi itu rusak. Tetapi kalau Jakarta mempunyai bangunan 400. Bangunan yang tinggi sekarang sudah mungkin 600. Itu apa megahnya? Karena Shanghai di dalam 10 tahun bangun 3.100 lebih pencakar langit. Di dalam 10 tahun. Sehingga keren, yaitu alat untuk bangunan yang tinggi. Itu pada saat di dalam 4 tahun seluruh dunia kerennya 26% ada di Pudong, ada di satu corner di Shanghai. Gampang? Gampang. Membangun gampang. Tapi selama 10 tahun, 20 tahun ini Tiongkok telah membangun karakter yang suci, yang agung, yang jujur, yang sungguh-sungguh integritas. Berapa banyak? 0. Saudara-saudara, baru saja satu wali kota dipecat karena dia termasuk orang yang terbukti korupsi luar biasa. Membangun apa yang sulit? Membangun rohani, membangun iman, membangun karakter itu sulit. Membangun jasmani, bikin anak gemuk gampang, kasih makan yang banyak, yang kuisi yang banyak itu. Tapi bikin dia menjadi orang raksasa, rohaninya, imannya tidak gampang. Saudara-saudara, itu sebab mari kita mengimankan kedua hal ini. Keadilan, kasih, keadilan. Barang siapa melakukan kebenaran, dia anak Allah. Barang siapa yang terus menerus, rutin, terus menerus, tidak bosan-bosan dan dengan suka sengaja berdosa, dia anak iblis. Dan kalau engkau anak Allah, engkau sudah menjalankan keadilan, jangan lupa mempunyai cinta kasih. Orang yang sendiri suci tetap mencintai orang yang kurang suci, itu tidak gampang. Orang yang sendiri melakukan keadilan, tapi dia tetap menyatakan cinta kepada orang yang kurang adil, itu tidak gampang. Sehingga dirimu beres, tetapi bagaimana membantu orang yang tidak beres. Dirimu suci, tapi tetap tidak menghina orang yang tidak suci. Dirimu adil, tetapi tetap bisa menolong orang yang kurang adil supaya dia juga bisa adil. Itu tidak gampang. Tapi ini menjadi tugas kita, harus seimbangkan kedua hal. Righteousness, loving kindness, righteousness. Kita sudah bicara mengenai keseimbangan di dalam kedua hal ini. Lalu di sini katakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, itu bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi gampang tidak? Tidak gampang. Kalau hanya dikasihi itu lebih gampang. Semua orang tua, lu kasih gua dong, lu cinta sama saya dong, lu baik sama saya perlu. Engkau rasa engkau perlu, engkau rasa orang lain tidak perlu. Semua perempuan maunya suaminya mengerti dia. Tetapi harusnya jangan lupa suami juga mau engkau mengerti dia suami. Suami lain dengan istri, istri lain dengan suami. Istri beda dengan laki-laki, beda dengan perempuan. Tetapi kalau kita mengetahui perbedaan, bukan memegang karena beda, maka you mesti mengerti saya. Karena saya perempuan. Karena beda, you mesti mengerti dia juga. Karena dia laki, dia lain sama kamu. Tetapi di dalam you mengerti saya mengerti you kasih saya mengasihi engkau. Itu harus ada satu mutual respect, mutual understanding, mutual love. Itu sebab mari kita belajar di dalam keadilan sudah kita pegang teguh. Kita mengimbangi dengan cinta kasih mutual. Kita sudah dengar dari permulaan. Ini kalimat dari mana? Dari Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yesus berkata pada malam terakhir,
Aku memberikan satu perintah yang baru kepadamu. Saya dulu tidak mengerti mengapa perintah yang baru. Mengasihi itu kan perintah yang lama. Kenapa mengasihi perintah yang baru? Akhirnya saya selidiki terus lagi memikirkan betul-betul itu perintah baru. Sebelumnya itu adalah perintah lama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Love your neighbors, love others just like you love yourself. To love yourself is the foundation of loving others. Orang yang mengasihi diri mempunyai fondasi untuk mengasihi orang lain. Tapi saling mengasihi ini menjadi satu mutual relationship, inilah yang disebut perintah yang baru. Saling mengasihi. Berarti bukan engkau sendiri sepihak yang mengasihi, tetapi engkau menuntut supaya orang lain mengasihi engkau dan engkau mengasihi dia. Itu ada satu keseimbangan di dalam sama-sama sebagai murid. Supaya orang lain melihat kalau engkau itu muridku. Kalau engkau mengasihi satu dengan lain, maka orang-orang akan mengetahui bahwa engkau adalah murid-muridku. Berarti tanda sejati siapa Kristen. Siapa orang yang tidak berbuat dosa, dia anak Allah. Dan siapa mempunyai bukti supaya orang luar mengerti kita orang Kristen sejati, kalau dia melaksanakan cinta kasih. Gampang tidak? Tidak gampang. Kita cinta Tuhan lebih gampang atau cinta orang lebih gampang? Jawab. Hah? Nggak berani ya? Aduh, rendah hati banget. Lebih gampang cinta Tuhan atau lebih gampang cinta orang? Ayo jawab. Hah? Tuhan ya. Sebab cinta Tuhan itu lumrah. Dia yang cipta saya, kasih saya makan, kasih saya karunia, pelihara saya. Tuhan kok udah dicintai. Ada loh yang tidak cinta Tuhan, ada yang benci sama Tuhan banyak. Kalau dia elok dia cinta Tuhan, kalau hidungnya mencong sedikit marah sama Tuhan. Cinta Tuhan lebih gampang karena Tuhan baik-baik. Tuhan tidak bersalah sama saya. Tuhan mencintai saya, mengirim Yesus untuk menyelamatkan saya, memberikan firman, menunjukkan saya, memberikan pengajaran. God is so good, God is so good. God is so good. God is so good. Good gitu ya. Tuhan hidup baik. Tapi mencintai manusia, apalagi yang itu. Wes. Lihat aja sudah mau muntah. Saudara-saudara, kalau engkau lihat orang tertentu begitu lihat mau muntah, apakah dia jelek? Nah tentu kalau dia jelek, kenapa nyonyai mau ayo? Bukan dia jelek karena mahmu sakit. Mau muntah. Bukan karena dia jelek, karena mahmu sakit keras. Ya, jadi something wrong with you, not with others. Engkau tidak bisa cinta dia karena apa? Dia kurang ajar sama saya. Dia menipu saya. Dia tidak hormat saya. Dia pernah menjelek-jelekan saya. Maka dia bukan benci sekali. Jangan benci orang ya. Kalau engkau benci orang, nanti di surga diatur satu kamar sama dia, kapok lu. Waktu Tuhan bilang, sudah naus saudara, siapa namamu? Stephen Tong. You paling benci siapa? Teguh. Oke, saya meneguhkan kamu. Tinggal sama Teguh di kamar nomor 238. Tidak usah lama-lama, hanya 300 tahun saja. Wah mati gua. Saben hari lihat orang, saben hari muntah, mati di situ dah jadi. Dari demi di surga tidak sampai muntah saben hari. Belajar mencintai orang kau dah senang. Sekarang mulai hari ini. Amin. Ini perintah. Perintahku yang baru, kamu saling mengasihi satu dengan lain. Nah orang lain melihat engkau, memberitahu mereka dengan tanda ini, mereka tahu kamu adalah murid-muridku. Mengasihi orang itu udah gampang. Karena apa? Tidak ada orang yang sama kita. Tidak ada orang yang sama. Kok gini sih? Aneh orangnya. Lu lihat dia aneh, dia lihat kamu kukuai, sama. Ini kok aneh sih orangnya. Gini tidak boleh, gitu tidak boleh. Dia lihat kamu juga kukuai. Orang itu lain-lain. Orang itu lain-lain karena apa? Darahnya lain, hereditasnya lain, kebiasaannya lain, kebudayaan lain, pengalamannya lain, idenya lain, kebudayaan keluarga pun lain. Satu kali saya sampai di rumah teman saya, lihat mereka itu semua tempat cuci tangan cuma satu sikat gigi.
Lalu saya bilang, kok semua satu isi kaki? Ya satu dong. Katanya mesti hemat. Jadi dari engkong sampai cucu semua pakai satu isi kaki. Wah, aneh banget. Saya tidak pernah tahu loh kalau satu keluarga itu satu isi kaki. Jadi kamu sebenarnya pakai itu? Iya. Jadi engkong pakai, emak pakai, nanti anak pakai itu. Itu kita punya keluarga diajar mesti hemat. Loh, keluargamu coba sakit gigi. Dia tidak rasa apa-apa. Dia bilang, nah keluargamu berapa sih gigi? Saya bilang satu orang satu. Boros sih. Ada apa mesti boros kayak gini? Saya ingin anjurkan dia kalau sudah makan tusuk gigi satu juga. Nggak usah beli banyak-banyak. Nanti sudah engkong, emak, papa, mama, anak laki, perempuan, cici, cucu, semua pakai satu aja. Ini lebih hemat lagi. Saudara-saudara, saya lihat dia kukuh, dia bilang, aneh keluargamu. Heran, juga gigi aja beli banyak. Dia kira saya kukuh. Saya kira dia kukuh. Yang kukuh yang mana? Coba yang ketawa ngomong sendiri. Barang siapa yang rumahnya cuma satu sikat gigi, bertobatlah kamu ya. Saudara-saudara, lalu mulai hari itu saya mikir satu hal. Saya bisa tidak sayang sama orang kayak gini, kukuhnya kayak gini ya. Dia itu kalau ada apa komplotan satu keluarga, lalu menjelekkan orang lain supaya keluarga dipelihara. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kakak saya tidak baik, saya akan katakan ini tidak benar. Kalau istri saya tidak baik, saya akan ini tidak benar. Pada saat tertentu kita tidak mempunyai kelompok sendiri yang memboikot seluruh dunia. Pada saat tertentu kita harus adil. Sehingga siapakah saudaraku, siapakah ibuku, mereka yang menjalankan kehendak Allah. Yesus tengah-tengah khotbah, ibunya datang. Waktu tengah-tengah khotbah ada anggota yang berkata, "Hei Yesus, ibumu datang ini loh. Berhenti ya khotbah, layani mama." Yesus dia bilang, diam, kebaktian tidak boleh ngomong. Karena Yesus lebih penuh cinta kasih dari Stephen Tong. Dan dia mengatakan, siapakah ibuku, siapakah adikku, siapakah saudaraku? Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dia adalah ibu dan saudaraku. Jangan tambah satu nyonyaku ya. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dia nyonyaku, tidak boleh itu ya. Dari Yesus, siapa ibuku, siapa saudaraku, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dia itu ibuku, itu saudaraku. Dan di situ ada satu kriteria di mana beres kasih dan keadilan itu berjumpa di dalam prinsip yang sama. Saudara-saudara, mengapa mengasihi orang tidak gampang? Karena Tuhan bikin manusia berindividualitas. Individuality yang begitu distinctive. You are individually created. You are distinctively created. Tidak ada dua daun pohon yang sama besarnya. Tidak ada dua pohon yang modelnya sama. Orang anak kembar yang paling mirip pun sehingga membuat engkau lihat terus kanan kiri akhirnya menemukan ada bedanya. Tidak ada orang yang sama. Tetapi yang disebut cinta justru bisa menerima perbedaan. Bisa menghargai individualitas. To appreciate others' individuality. To accept others' difference. Itu namanya co-acceptance. Saling menerima. Bukan menerima yang kau senang. Menerima yang kau tidak senang. Menerima keanehan. Menerima kekukuhan. Kok kukuh ya? Kok aneh ya? Ya justru karena aneh, karena itulah kesempatan engkau mengasihi dia. Kalau engkau mengasihi yang paling enak, yang paling baik, engkau bukan orang agung. Biasanya kalau laki-laki yang suka arsitektur, bangunan belum jadi dia masuk melihat di rahasianya apa. Biasanya perempuan setelah selesai semua sudah bersih, sudah marmer, sudah jadi semua, baru dia lihat menikmati. Manusia juga begini. Orang yang sudah baik-baik, waktu kita senang menjadi kawannya, kita bangga kita mempunyai kawan begitu hebat. Tapi edukator, justru ada anak yang nakal, yang kurang ajar, yang kotor, masuk sekolah, dia bisa menerima dan memperbaiki dia. Itu namanya cinta.
Menerima jati, siapa tidak bisa? Mengasihi yang elok, siapa tidak mau? Semua jati, semua sudah baik. Terus, ya orang lain yang pelihara, orang lain yang didik, semua bisa, masa bisa apa, semua sudah beres. Jadi nyonyaku, ya enak aja. Ya, siapa tidak mau? Yang cantik, yang jadi, yang beres, itu namanya cinta. Itu bukan cinta, itu namanya menerima kebaikan atas tanaman korban orang lain sebanyak mungkin. Tapi cinta adalah menerima seadanya dan mengkoreksi dia, mendidik sampai dia menjadi baik. Saudara, di Amerika ada beberapa sekolah yang namanya Ivy League. Seperti misalnya Columbia, Ithaca, Princeton, Harvard, dan Yale. Itu semua adalah Ivy League. Terima murid termasuk Boston College, lulusan kita yang dari situ adalah Benjamin Inton. Terima murid cuma 6%. 10.000 yang daftar, yang diterima tidak lebih dari 600. 1.000 orang daftar tidak diterima lebih dari 60. Sekarang Boston College turun lagi 5%. 100 orang daftar mau masuk cuma diterima 5. 95. Sekolah dari mana? Daripada Jakarta nggak diterima. Dari mana? Dari mana? Angka berapa? Nggak diterima. Digeser terus. Sisa 5%. Terima murid yang paling baik. Tetapi ada satu sekolah reform namanya Calvin College. Semua murid yang daftar diterima. Oh, pasti jelek itu sekolahnya. Apa aja bisa diterima. Lulusan UI diterima. Lulusan Malang diterima. Lulusan dari mana? Sekolah reform apa itu? Terimanya murid apa saja diterima. Pasti jelek. Tidak. Karena apa? Calvin College menerima semua murid. Tetapi nanti waktu lulus mungkin cuma 7% yang bisa lulus. Disingkirkan di tengah-tengah. Yang bisa dididik diterima terus. Yang kira sendiri hebat sombong di akhir. Tapi yang sudah jadi, begitu lulus dari Calvin College, namanya cuma college, jurusannya 78. Namanya UI besar, jurusannya tidak lebih banyak dari itu. Dari situ pindah ke Michigan University. Kalau dia A di Calvin, dianggap A+ di Michigan. Kalau dia B di Michigan University, dianggap B+. Karena apa? Derajatnya tinggi sekali, tapi mau menampung semua orang. Sesudah itu baru dididik supaya menjadi baik. Nah, ini dua macam pendidikan. Dua macam filsafat pendidikan. Kalau anak yang baik sekali, luar biasa masuk sekolah, akhirnya lulusnya baik. Apakah sekolah yang berandil? Tidak tentu, memang baik kok. Tapi kalau masuknya biasa, akhirnya pintarnya menjadi baik luar biasa, baru sekolah itu sekolah hebat. Saudara-saudara, gereja adalah tempat menampung semua orang. Tetapi setelah besok engkau selesai dididik di satu gereja, engkau sudah meninggal dunia, engkau seharusnya mendapatkan apa didikan dari gereja itu menjadi satu tuntutan dari Tuhan Allah. What are you taught? What are you educated? What kind of personality are you shaped in that church? Saya berkata kepada orang yang mau dibaptiskan, jikalau satu gereja tidak mempertumbuhkan imanmu, tidak mengajar kebenaran, tidak ketat menghadapi kamu, engkau silakan pindah gereja. Karena saya buang waktu di gereja ini, tidak bertumbuh, tidak diajarkan kebenaran, tidak perubahan hidup. Dan kalau engkau sendiri memang masuk ke dalam gereja, tidak mau dididik, tidak mau maju, maunya kritik, keluar saja. GRI tidak membutuhkan banyak anggota. Tapi kita sangat merindukan ada orang yang mau dibentuk. Kita tidak perlu orang yang pikir dirinya hebat masuk sini membantu gereja ini. Saya datang untuk memberi kontribusi karena saya ada uang, saya ada pengalaman. Get out! Kalau engkau tidak mau dididik oleh kebenaran, tidak mau bertobat, tidak mau hidup suci, tidak mau dibentuk karakternya, ada apa kamu di sini? Ini bukan gereja minta tolong orang kaya, orang hebat. Ini gereja yang menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mengasihi orang. Siapa? Bukan atas pilihanku, tetapi yang dicipta oleh Tuhan. Mengasihi orang. Kenapa? Karena dia elok, karena dia pintar, dia sempurna. Tidak. Karena dia adalah manusia yang perlu dididik, perlu dikasihi. Mengasihi orang. Syaratnya apa? Dia mencukupi syaratku. Sesuai dengan permintaanku saya mengasihi. Tidak.
Karena dia ditebus oleh Tuhan. Saya tidak berhak tidak mencintai dia. Ada kelemahan? Ada. Ada kekurangan? Ada. Tapi justru kekurangan, kelemahan, kedegilan, kefasikan, keadaan, kenajisan itu menjadi satu kesempatan kita melangsungkan kasih dan keadilan. Dia mendidik, membentuk dan merubah dia sampai dia jadi. Itu namanya cinta kasih. Mengapa sulit cinta kasih? Karena terlalu gampang kita melihat kelemahan orang lain. Mengapa sulit cinta kasih? Karena setiap individu aneh dan lain. Jangan lupa waktu engkau melihat orang lain aneh, orang lain juga anggap engkau aneh. Maka di situ satu adjustment sehingga dua itu saling mengerti. Perlu waktu yang cukup lama. It takes time to co-accept, takes time to co-understand, takes time to co-influence. Tetapi selalu menuju kepada good influence, not bad influence. Engkau merubah saya boleh, saya merubah engkau boleh. Asal perubahan kita adalah menjadikan setiap orang makin baik, makin baik. Makin menuju kepada kebaikan. Itulah perubahan yang berdasarkan cinta. Demi cinta terus membiarkan, mengkompromi sama dosa, mentoleransi segala kejahatan. Karena aku cinta biar dia terus berbuat jahat. No! Kalau engkau mencintai anak, hajarlah dia. Mencintai seseorang, mengharapkan dia bertobat. Jangan karena cinta terus toleransi membiarkan dosa terus menerus. Tidak bisa. Cinta bertemu dengan keadilan. Keadilan bertemu dengan cinta. Itu perlu bijaksana. Itu mengakibatkan kuasa. Nah ini dalil. Wisdom makes loving kindness and righteousness meet together. And the meeting between love and righteousness will result power to influence character. Di dalam hal ini kita melihat satu-satunya tempat yang paling berbijak adalah salib. Satu-satunya tempat yang sukses mempertemuan kedua ini adalah kematian Kristus. Satu-satunya titik yang terus-menerus mengeluarkan kuasa merubah hidup adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan semua rahasia paling besar di dalam pendidikan berada di Golgota. Semua keindahan karakter yang paling sukses ada di Golgota. Semua korban yang paling keji ada di Golgota. Semua kesuksesan daripada teori pendidikan yang paling unggul ada di Golgota. That is Christ. That is our Lord. That is Jesus. That is the only Son of God, begotten from eternity, sacrificed in the history, and influence us forever and ever. Puji Tuhan. Inilah berita hari ini. Bagaimana seimbangkan kedua hal ini. Dan yang menjadi anak Allah melakukan keadilan. Dan dia tidak lupa, dia harus melaksanakan cinta kasih. Karena ini adalah perintah yang kita terima dari semula. Lalu ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya membunuhnya? Sebab segala perbuatannya dia itu jahat dan perbuatan adiknya benar. Sekarang bagian 10-12 diakhiri dengan apa? Di dalam pelaksanaan berdasarkan perbandingan. Nah, perhatikan kalimat ini. Pelaksanaan berdasarkan perbandingan. Yang kau lakukan selalu dipengaruhi oleh semacam pertimbangan hatimu. Di Shanghai kira-kira tahun 40-an akhir terjadi dua anak perempuan selalu dia nomor satu atau dia nomor satu. Bersaing terus dari SMP sampai SMA sampai universitas. Satu kelas. Dan dua anak perempuan ini dua gadis yang pintar, paling pintar sekolah. Si A kalau dapat 96, si B 95, A juara pertama. Tahun depan disaingi si B 97, si A 96, dia yang menjadi saing. Dari SMP sampai SA sampai universitas terus dua itu juara satu, juara dua. Dan kedua gadis saling mengasihi, kelihatannya begitu tapi hatinya itu ketakutan ketinggalan.
sampai pada universitas tingkat keempat. Setelah selesai ujian terakhir, tidak lama mendadak satu mati. Setelah mati, diteliti, diselidiki, sampai lama sekali ditemukan rahasia, dibunuh oleh saingannya. Karena ini terakhir. Ini kalau saya lulus universitas tahun terakhir menjadi kedua, seumur hidup saya kalah sama dia. Biar dulu kalah menang, ini kali mesti menang. Paling baik, lebih baik dia tidak ada, dikasih racun di makanannya, yang itu mati. Akhirnya ditemukan, sudah ditemukan buktinya begitu konkret. Dia sudah mengaku dimasukkan penjara untuk lebih 10 tahun. Saudara-saudara, hancur seumur hidup, masa mudanya habis, pernikahan tidak bisa, sekolah keluar lagi tidak bisa. Yang satu mati dikubur, yang satu di dalam penjara. Karena apa? Hanya karena mempraktekkan sesuatu berdasarkan tidak adil dan tidak kasih. Ini perintah. Melaksanakan sesuatu berdasarkan perbandingan egois. Banding, compare. Saudara, kenapa jengkel pedagang yang lain? Karena konsep dia lebih besar dari kamu. Ya kan? Sesudah banding apa gitu, mulai benci kan? Sudah benci bagaimana? Cari pengacara kan? Cari-cari kesalahannya. Engkau berusaha menemukan sesuatu, masukkan dia ke pengadilan supaya engkau tidak lagi disaing oleh dia. Selalu tindakan-tindakan yang tidak adil dan tidak kasih berdasarkan satu bandingan. Dan bandingan selalu berdasarkan egosentris. Egosentris selalu berdasarkan tidak mengenal kebenaran dan kasih. Ini menjadi sesuatu sirkulasi kejahatan daripada satu cause kepada efek yang terus menerus. Mulai dari peperangan dunia pertama. Loh, mengapa mulai dari peperangan dunia pertama? Peperangan dunia pertama bukan tahun 14 sampai 18. Peperangan dunia kedua bukan dari 41 sampai 45. Peperangan dunia pertama yaitu pada waktu Kain mematikan Abel. Kenapa? Karena waktu itu begitu Abel dibunuh, umat manusia mati 1/4. Cuma 4 orang kan? 4 masih 1 kan, berarti 25% yang mati. Itu peperangan dunia pertama. Nah, kenapa Kain membunuh Abel? Karena waktu dia membandingkan, Tuhan menerima persembahanmu dan Tuhan menolak persembahanku. Kalau begitu Tuhan mencintai engkau lebih daripada saya. Saya benci, saya bunuh kamu. Nah, saudara-saudara, ini kebencian semacam ini sekarang dipakai oleh setan untuk terapkan kepada Petrus. Maka di dalam Injil Filipus dikatakan Petrus marah. Mengapa Tuhan memberikan wahyu khusus kepada Maria Magdalena? Dan di belakang kita melakukan itu supaya kita harus menerima sesuatu dari perempuan? Bukankah saya yang ditunjuk menjadi memimpin gereja? Gereja didirikan di atas Petrus. Sekarang kau menjadi perempuan. Dia mulai membenci. Nah, ini ajaran salah. Karena apa? Injil Filipus tidak pernah ditulis oleh Filipus. Itu penipuan semua sudah ribuan tahun. Sekarang dipakai demperan untuk menyalahkan kekristenan. Sama seperti Kain. Kain melihat kenapa Allah menerima Abel. Menyambut satu persembahan. Tapi saya punya tidak diterima. Maka dia berkelahi, pukul adiknya, dan di tengah-tengah sawah bunuh adiknya. Saya kira Habel tidak salah apa-apa. Pada waktu Kain datang menyerang dia, memakai batu, memukul dia, dan akhirnya dia harus mati oleh kekuatan kakak yang jauh lebih kuat daripada dia. Dia nggak ngerti apa, dia harus mati. Kenapa mati? Karena ada benci di dalam orang yang tidak mengasihi dia. Kenapa ada benci? Karena ada iri yang mengakibatkan benci. Kenapa ada iri? Karena ada terimaan Tuhan Allah kepada adik yang lebih daripada menerima dia. Kenapa Tuhan tidak terima dia? Ini datang. Oh, orang reform mengatakan kedaulatan Allah, kedaulatan Allah. Allah mau terima siapa ya Allah terima siapa. Allah tidak mau terima siapa ya tidak terima. Itu kedaulatan Allah. Tetapi memang kedaulatan Allah harus kita junjung tinggi. Jangan lupa Alkitab mengatakan tentang satu sebab. Sebab kelakuan dia jelek. Dari mana tahu? Tidak tahu. Tapi Tuhan yang mewahyukan. Kain, jikalau engkau berbuat baik, masakan aku tidak terima engkau?
Jikalau engkau berbuat baik, mengapa aku tidak menerima persembahanmu? Oh begitu. Kalau begitu Tuhan itu melihat kelakuan. Kelakuan baik diterima, kelakuan tidak baik tidak diterima. Tidak. Kelakuan baik dari manusia apapun, tetap kelakuan baik yang berasal daripada sifat dosa tetap tidak bisa diterima. Ini ajaran Alkitab. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan kalimat ini? Jikalau engkau berbuat baik, apakah sebenarnya tidak menerima engkau? Berarti bahwa engkau sudah berbuat jahat, lalu engkau mau saya terima engkau. Tidak beres. Lihat ademu. Ademu berbuat baik. Waktu dia mempersembahkan domba, kau persembahkan rumput, kau persembahkan hasil bumi yang lain. Kalau begini, apakah ada syaratnya memberikan persembahan apa yang diterima oleh Tuhan? Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, kalau engkau berjerih payah memberikan uang daripada uang keringanmu untuk membangun gereja, uangmu akan menjadi batu-batu yang indah di dalam gereja. Kalau engkau bilang saya pakai uang korupsi untuk mempersembahkan kepada Tuhan, mungkin juga diterima, karena yang menerima tidak tahu yang mana korupsi tidak. Nanti uangmu jadi batu-batu di dalam got. Tuhan menerima tidak menerima ada syaratnya Tuhan, ada caranya Tuhan. Nah sekarang sudah perhatikan, itu tadi tidak mutlak ya. Saya cuma memberikan kepada engkau, bikinlah sesuatu persembahan yang diterima baik oleh Tuhan. Jadilah orang yang betul melakukan kehendak Tuhan, baru diterima baik oleh Tuhan. Abel memberikan domba, sedangkan Kain memberikan hasil bumi. Hasil bumi daripada Kain itu tidak berdarah. Domba itu disembelih mengalirkan darah. Oh, orang liberal, gua ngerti. Tuhanmu itu Tuhan yang suka ngisep darah, Dracula. Tuhanmu itu menghina orang persembahan yang tidak ada darah. Bukan. Karena mengapa Abel memberikan domba? Loh, memang kerjanya domba. Dia kan pengembala. Pengembala memberikan hasil daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan, lumrah. Tetapi Abel kan petani. Di Kain petani memberikan sejual hasil bumi petani kepada Tuhan, kan lumrah. Apa salahnya? Tidak. Karena apa? Ditelusuri lagi. Adalah satu peristiwa sebelum Adam Hawa diusir keluar dari tanah Eden. Karena apa? Tuhan memberikan jubah dari kulit binatang untuk menutupi dosa dia. Dan pada waktu dia melihat kulit binatang itu, dia sadar, inilah kambing, inilah lembu yang kemarin masih main-main sama saya di Taman Eden. Sekarang mati, tulangnya di situ, kulitnya di sini. Dan itu binatang yang saya sayang sekali. Sekarang kok menjadi pakaian yang saya pakai. Adam mulai sadar, dia yang berdosa, tapi yang mati itu adalah binatang. Dia sadar dosa pertama dari dia, kematian pertama bukan dari dia. Berarti ada yang mati untuk mengganti dosa dia. Adam mulai ngerti. Adam mengerti keselamatan bukan melalui nubuat bahwa keturunan Hawa, the seed of the woman, will become the enemy of the serpent. Tapi dia mengerti juga ada pengorbanan, ada pendarahan yang mengakibatkan dosa dia ditutup, ditebus. Maka dia kumpulkan, waktu dia ada anak Abel, ada anak Kain. Dia cerita sama dia, dulu papamu berdosa, melanggar Tuhan di dalam Taman Eden yang bagus, tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengorbankan domba mati untuk saya. Tuhan membunuh binatang untuk menjadi pakaian menutup dosa saya. Waktu dia cerita, Kain dengar, Abel dengar. Itu sekolah minggu pertama dia sejarah. Gurunya adalah Adam, asisten gurunya adalah Hawa. Adam mencerita, Hawa bilang, iya, betul, amin. Terus Kain dengar main kuku, lihat luar, nggak perhatikan. Abel dengar merungut, pasang matanya, oh begitu ya. Akhirnya Abel mengerti isi hati Tuhan. Kain tidak. Dari sikap orang dengar khotbah, saya mulai tahu dia akan dibentuk menjadi seperti apa. Maafkan ya, di antara semua yang di sini dengar khotbah, ada orang yang serius sekali, ada orang yang main-main. Bahkan saya sudah berkali-kali melihat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ada pendeta-pendeta reform dengar khotbah sama sekali tidak memperhatikan. Saya tahulah kira-kira jadi apa dia. Saya sudah tahu firman, saya sudah tahu teologi. Tahu, saya juga tahu apa yang sudah saya tahu. Saya khotbahkan pernah saya main-main.
Saya tetap mengatakan setiap kali Kristus mati bagimu dengan ingin nangis. Karena apa? Tahu itu tahu. Tapi bukan tahu secara kognitif. Tahu secara mengkaitkan hidupmu cinta dengan kebenaran. Kain main-main. Kain lolek-lolek. Kain mendengar untuk bikin paper supaya lulus SKS-nya cukup. Abel dengar kebenaran. Dengan haus. Dengan ingin mengerti untuk dilaksanakan di dalam cintanya kepada Tuhan. Sama-sama dengar khotbah. Pelaksanaan lain sekali. Sama-sama mengerti doktrin. Penerapan cinta kepada Tuhan lain sekali. Maka waktu Abel, dia memberikan persembahan. Dia hidup baik-baik. Memberikan persembahan dengan mengkorbankan darah. Memberikan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, inilah orang yang mengerti Injil. Karena besok saya akan kirim Yesus mati mengalir darah untuk orang. Dan dia sudah ngerti. Abel dengan sepenuh hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain, ambil aja rumput sayur apa saja. Piak, bakar. Oh, kasihkan Tuhan. Saya juga memberikan persembahan. Orang lain kasih, saya juga kasih. Tidak tahu kan kamu berapa banyak yang saya kasih. Yang penting itu saya sendiri senang dan senang. Yang penting bukan engkau senang dan senang. Yang penting Tuhan senang dan senang. Korbanmu, persembahanmu. Nah, Tuhan melihat. Tuhan terima Abel. Tuhan tidak terima. Saudara-saudara, jangan kira kalau engkau memberikan persembahan, engkau melayani, engkau khotbah, Tuhan ditolong oleh kamu. No. Saya bisa khotbah karena Tuhan kasihan saya memberikan kesempatan kepada saya. Engkau memberikan persembahan karena Tuhan kasihan kamu memberikan kesempatan engkau boleh memberikan persembahan. Kalau di Indonesia mallnya besar-besar, itu semua hanya untuk orang kaya ingin dapat profit lebih banyak. Bank-bank tinggi-tinggi besar-besar. Tuhan mau pilih satu tempat, mau bangun satu gereja, lalu memberikan kesempatan kepada orang sedikit, tidak banyak. Boleh membangun sesuatu tempat untuk menjadi tempat mengabari Injil kepada orang lain. Berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan boleh memberikan persembahan. Amin. Uang yang kita miliki semua akan habis. Setelah kita mati, tidak ada satu saja yang kita bawa. Sebelum kita pergi, kita boleh membawa uang itu untuk menjadi pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Abel mengetahui dia harus memberikan sesuatu untuk diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan perlu rumput-rumput, perlu satu ekor domba. Di surga tambah satu ekor domba untuk apa sih? Kalau gedung gereja dibawa ke surga juga tidak dipakai di situ. Tapi di dunia bisa dipakai oleh Tuhan dan Tuhan mau pakai. Jangan kira kau datang untuk contribute. No one come to contribute. No one come to help God. Di dalam gerakan Reform Injil di Indonesia, Allah tidak perlu ditolong, dibantu, dikasihani, atau diberikan kontribusi. Karena segala sesuatu yang bisa kita berikan itu asal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, engkau hanya mengatakan, aku memberikan yang berasal daripadamu, kembali kepadamu. Jika engkau masih mau pakai, saya bersyukur kepadamu. Dan saya akan memberikan yang terbaik. Kain tidak. Lalu, jawaban tidak ada di perjanjian lama, jawaban tidak ada di Kejadian. Sampai di dalam 1 Yohanes ini. Dan di dalam Yakobus dikatakan, sebab perbuatan dia itu jahat adanya. Tetapi kalau perbuatanmu jahat, lalu engkau sambil berbuat jahat, sambil datang memberikan persembahan kepada kau, aku dah terima. Jangan kira aku perlu uangmu. Kalau engkau kurang ajar sama istrimu, engkau kurang ajar sama anumu, kurang ajar bapamu, lalu uang untuk memberikan kecukupan membiayai papa mamamu, engkau datang untuk memberi persembahan supaya papa lapar mati. Yuk kira saya senang? Tidak. Aku dia perlu uangmu. Yesus bilang jangan memberikan korban melalui uang yang seharusnya memelihara ibumu. Ini Alkitab. Engkau memberikan dengan prinsip Alkitab, memberikan dengan kesucian, memberikan berkenan dengan hati Tuhan, baru Tuhan terima. Dan itu kesempatan, itu hak yang diberikan kepada kita. Abel tidak tahu. Untuk membuktikan dia menjalankan kejahatan adalah Tuhan membiarkan dia dan akhirnya dia bunuh adiknya. Membuktikan dia memang dari dulu benci. Hatinya tidak beres. Saudara-saudara, kalau ada orang sampai sekarang sudah 10 tahun di sini belum diangkat jadi majelis, jangan benci yang lain ya. Tidak jadi majelis tidak apa-apa.
Kalau engkau sudah lama di sini belum ada kesempatan menonjolkan diri, tidak usah benci ya. Tidak usah benci orang lain. Kalau itu berarti engkau memang mau datang sini, mau menonjolkan diri, bukan mau melayani Tuhan. Kalau engkau dipilih untuk diberikan diberikan kesempatan untuk dilatih, pembinaan untuk menjadi staf, akhirnya tetap tidak pilih, tidak apa-apa. Yang penting adalah saya hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Dan penting adalah Tuhan pakai saya, tidak pakai saya, tidak apa. Saya percaya ada banyak orang, kalau diberi kesempatan, tidak beri kesempatan, ada kesempatan, tidak kesempatan, ada nama, tidak, tetap melayani Tuhan dengan baik. Itu pelayanan yang diam-diam, tidak menonjol diri. Itu semua diingat oleh Tuhan. Ada seorang yang menjadi misioneri, akhirnya tidak disuruh khotbah, suruh tembel sepatu. 7 tahun di Afrika. Dia bilang, apa-apa, saya sekolah teologi, saya selesai. Kok saya suruh tembel sepatu? Sepatu apa? Sepatu peninggalan misioneri 30 tahun yang tua-tua, yang sudah mati, yang rusak-rusak. Suruh dia tembel semua. Ribuan sepatu dia tok karena dia bisa itu. Dia juga bisa khotbah. Buat juga bisa khotbah, juga bisa tembel sepatu. Kok suruh tembel sepatu? Kasih uang suruh orang lain, saya khotbah saja. Itu heran, ada seorang pemimpin mengatur dia menjadi tembel sepatu 7 tahun. Setelah 7 tahun semua sepatu yang ditembel lebih kuat dari sepatu baru. Bagus sekali. Dan dia setia, ini untuk Tuhan. Mendadak perintah datang. Dia jadikan direktur OMF seluruh dunia. Karena dia setia 7 tahun, tidak menonjolkan diri. Betul-betul kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Mendadak orang menemukan orang ini yang paling cocok menjadi pemimpin seluruh dunia. Menjadi General Director OMF whole world. Dan saat dia menjadi direktur seluruh OMF seluruh dunia, berapa tahun jabatan dia, OMF berkembang luar biasa. Karena saat dia tidak diberi kesempatan, dia tetap setia. Saat tidak menonjol diri, tetap rela. Saat dia kerja apapun untuk Tuhan, Tuhan mau pakai orang seperti ini. Saudara-saudara, adil, kasih, setia, suci, persembahkan sesuatu, diperkenan oleh Tuhan. Mau saudara? Mari kita berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Supaya kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Kita memberikan persembahan menurut prinsip Tuhan. Kita bersedia dididik menjadi karakter Kristiani yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Pakai kami, berkati kami, uji kami, bersihkan kami, latih kami, perkuatkan kami, dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mau dilatih, sungguh-sungguh mau dididik, sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi karakter Kristiani yang baik melayani Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.